Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah para siswa sekalian, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dan Bapak minta untuk memimpin doa, silakan ketua kelas untuk dapat memimpin berdoa sebelum belajar. Silakan. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para siswa sekalian, hari ini Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian yang ada di kelas ini. Apa ada yang tidak hadir? Kalau Bapak lihat dari kursi sepertinya terisi semua. Artinya hari ini semuanya dapat hadir. Betul? Alhamdulillah, semuanya hari ini bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Para siswa sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian di kelas ini sudah saling mengenal nama satu dengan yang lain? Sudah? Baik. Artinya kalian sudah saling mengenal. Pertanyaan Bapak, pada saat kalian pertama kali berkenalan, apa yang kalian lakukan? Coba ada yang bisa menjawab? Siapa? Ya, menyebutkan nama, bagus. Apalagi? Bersalaman, ya bagus. Kemudian setelah kalian mengenal nama satu sama lain, apa yang kalian lakukan kemudian? Ya, ada yang bisa menjawab lagi? Dari laki-laki coba? Oh, berkomunikasi, betul. Terus dari perempuan ada yang bisa menjawab? Baik, mengetahui di mana rumahnya. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengenal seseorang, yaitu dengan mengenal namanya, tahu namanya. Begitupun ketika kita ingin mengenal lebih dekat dengan Allah, yaitu kita harus tahu nama-nama Allah. Kita harus kenal nama-nama Allah. Dan ini sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Untuk itu, hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Apa itu beriman kepada Allah? Apa itu Asmaul Husna? Akan Bapak jelaskan nanti. Sekarang Bapak ingin memberitahu kalian apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti setelah diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang iman kepada Allah, kalian sebagai peserta didik dapat menunjukkan dalil nakli terkait dengan iman kepada Allah dengan benar. Kemudian kalian sebagai peserta didik nanti akan berdiskusi agar dapat mengetahui tentang iman kepada Allah dan mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah dengan benar. Lalu tujuan selanjutnya adalah kalian sebagai peserta didik dapat menyebutkan Asmaul Husna, yang diantaranya adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Setelah itu kalian nanti diberikan kesempatan untuk menelaah materi Asmaul Husna.
melalui diskusi sehingga nanti kalian dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dengan benar. Demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Bapak minta kalian silakan untuk membentuk kelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Bapak beri kesempatan. Ya, siswa silakan dibagi 4 kelompok. Ini sesuai dengan jalur saja ke sana. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berkumpul. Bapak beri kesempatan 5 menit. Baik, sudah. Sekarang setelah berkumpul kelompok, Bapak akan menamai kelompok 1 dengan kelompok Al-Alim, kelompok 2 dengan nama kelompok Al-Khabir, kelompok 3 Bapak namai kelompok As-Sami', dan kelompok 4 Bapak namai dengan Al-Basir. Para siswa sekalian, materi kita hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian beriman kepada Allah. Kemudian akan sama-sama belajar memahami Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Untuk langkah pertama, Bapak ingin kalian dapat melihat, mengamati gambar seperti yang ada di layar. Gambar yang ada di layar, silakan kalian amati. Kira-kira menggambarkan tentang apa? Silakan kalian amati. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, cukup. Dari gambar tadi, sudahkah kalian bisa menjelaskan? Untuk kelompok 1, Bapak minta memberikan tanggapan tentang gambar nomor 1, yaitu gambar anak, kelompok anak yang sedang membaca buku. Untuk kelompok 2, silakan menanggapi gambar yang di sana terlihat ada orang yang sedang membuat satu bangunan ataupun miniatur bangunan. Yang kelompok 3 silakan memberikan tanggapan terhadap gambar nomor 3 di mana ada orang yang sedang menggunakan teropong untuk melihat bintang. Kelompok 4 di sana akan menanggapi itu gambar, di sana gambar kelelawar, di mana kelelawar merupakan salah satu binatang yang mempunyai pendengaran yang tajam. Baik, silakan semuanya bisa memberikan tanggapan. Kalau perlu berdiskusi dengan temannya, silakan berdiskusi. Cukup. Baik, silakan memberi tanggapan kepada kelompok 1, kelompok Al-Alim, tentu saja dikaitkan dengan pelajaran kita hari ini, itu tentang beriman kepada Allah ataupun tentang Asmaul Husna. Silakan. Oh, bagus. Di sana artinya mereka sedang menuntut ilmu. Ya, bahwa Allah itu nanti bersifat Al-Alim atau memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Bagaimana kelompok 2 bisa memberikan tanggapan? Kelompok Al-Khabir. Oh, baik. Apa?
dibutuhkan ketelitian dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oke. Untuk kelompok 3, bagaimana menanggapi gambar kelelawar? Kelelawar itu makhluk Allah yang memiliki pendengaran yang tajam, ya. Kemudian bagaimana dengan kelompok 4 menanggapi gambar orang melihat teropong? Dengan teropong melihat bintang. Oke, keterbatasan penglihatan manusia. Oke, bagus, semuanya sudah bisa memberikan tanggapan atas gambar yang sudah Bapak tayangkan. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari pengertian iman. Apakah iman itu? Menurut bahasa, iman artinya adalah kepercayaan atau keyakinan. Dan menurut istilah, iman itu berarti kepercayaan tentang adanya Allah sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati, nyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal nyata. Ini sesuai dengan pengertian iman yang ada dalam hadis Nabi yang berbunyi, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawli bil lisan wa amali bil arkan. Jadi kalau kita artikan iman kepada Allah berarti percaya atau yakin bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang kalian juga harus tahu mengenai dalil nakli iman kepada Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Itu dalil nakli tentang iman kepada Allah. Sekali lagi, Quran surat apa? Ya, betul, Quran surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 136. Baik, para siswa sekalian, sampai di sini ada pertanyaan untuk iman kepada, ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Firman? Pertanyaan Firman barusan adalah, untuk membuktikan Allah itu ada, itu bagaimana caranya? Baik, caranya yaitu dengan melihat ciptaan Allah.
yang ada di alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Setelah kamu memahami atau kalian memahami apa itu atau pengertian iman kepada Allah, setelah kalian beriman kepada Allah, maka akan ada hikmah yang bisa kalian dapatkan. Iman kepada Allah yaitu orang-orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa merugi. Sesuai dengan firman Allah yang ada pada Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Ya, Asmaul Husna berasal dari kata Al-Asma'u dan Al-Husna, yang artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Terdapat 99 Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu ada berapa? Ya, 99. Di antaranya adalah Al-Alim. Nah, seperti tadi Bapak sebutkan, ada Al-Alim, nama kelompok 1. Ini artinya adalah Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir, kelompok 2. Coba artinya apa? Tahu? Ya, Maha Teliti. Kemudian As-Sami, kelompok 3. Ada yang tahu artinya? Bagus. Maha Mendengar. Nah, selanjutnya kelompok 4, Al-Basir. Tahu artinya? Ada yang tahu? Bagus. Al-Basir artinya adalah Maha Melihat. Itu kita akan bahas, pelajari satu persatu, mulai dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Mengenai dalil Asmaul Husna terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Coba di antara kalian ada yang bisa membantu Bapak membaca Quran surat Al-A'raf ayat 180? Oke, Fatin, silahkan. Baik, Bapak ulangi membaca Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzi yalhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna,
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik, selanjutnya mengenai Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Nah, di sini juga kalian akan mengetahui dalil nakli tentang Al-Alim. Dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Untuk mengetahui bacaan Al-Quran kalian, Bapak minta kepada kelompok 1, silahkan membaca Quran surat Al-An'am ayat 59 sebagai dalil nakli Al-Alim. Silakan. Ya, bagus. Jadi itu tentang Al-Alim yang disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Dan Bapak minta juga coba dibaca artinya di antara salah satunya. Baik. Semuanya sudah paham tentang Al-Alim? Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah. Baik. Itulah dalil tentang Al-Khabir yang ada pada Quran surat At-Taubah ayat 16. Ingat, Al-Khabir itu artinya apa? Ya, Maha Teliti. Giliran kelompok 3. Bapak minta juga seperti kelompok 1 dan kelompok 2 agar bisa membaca dalil ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang As-Sami', Maha Mendengar, beserta artinya juga ya. Silahkan dibaca. Tadi sudah dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 beserta artinya sebagai dalil nakli As-Sami', yang artinya adalah Maha Mendengar. Al-Basir, silakan membaca ayat Al-Quran tentang Al-Basir, yaitu Quran surat Al-Mulk ayat 19. Silakan dibaca. Baik, tadi sudah dibaca ayat Al-Quran tentang Al-Basir, Maha Melihat, serta artinya juga. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 masing-masing sudah mendapat giliran untuk membaca Al-Quran mengenai Asmaul Husna, dari mulai Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Sampaikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 bagaimana? Silakan dibacakan. Baik, tadi kotak nomor 1 tentang ya Al-Alim. Kotak nomor 2 tentang Al-Khabir. Kotak nomor 3 As-Sami'. Kotak nomor 4 tadi Al-Basir. Ada yang berbeda pendapat dengan kelompok 1? Bagaimana kelompok 2? Oh, ya silakan dibacakan hasilnya. Ya, ternyata sama. Kelompok 3 dibacakan juga hasilnya. Oh, ada yang berbeda rupanya, ya. Bagaimana? Sama juga dengan kelompok 1. Ya, Bapak akan jelaskan di sini bahwa yang kotak pertama betul seperti yang disampaikan, yaitu sikap tentang Al-Alim. Yang kotak kedua tadi tentang Al-Khabir. Nah, jadi yang benar Al-Khabir kedua itu ya. Kelompok 3 coba jawabannya nanti diperbaiki. Ketiga adalah As-Sami'. Keempat Al-Basir. Baik, semuanya sepertinya sudah paham
tentang bagaimana sikap-sikap yang mencerminkan beriman kepada Allah berdasarkan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Basir. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yuk kita simpulkan sama-sama. Apa? Yang pertama, iman kepada Allah adalah percaya atau yakin bahwa Allah itu ada. Yang kedua, dalil nakli iman kepada Allah adalah Quran surat An-Nisa ayat berapa? 136. Sedangkan bukti adanya Allah dapat kita lihat dari segala ciptaan yang ada di alam semesta. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita harus bertakwa kepada Allah. Itu harus dilakukan semata-mata karena apa? Keimanan kita kepada Allah. Yang keempat, salah satu cara meningkatkan keimanan kepada Allah adalah dengan memahami nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang disebut Asmaul Husna, yang berjumlah 99. Di antara 99 nama Allah itu ada Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha teliti, As-Sami', Maha mendengar, yang terakhir Al-Basir, Maha melihat. Nah, itu diantara kesimpulannya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang beriman senantiasa meningkatkan keimanan kita dengan cara terus memperbanyak amal yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk diskusi kali ini sebelum Bapak tutup, Bapak ingin kalian menyadari bahwa kita adalah manusia, itu ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya adanya Allah. Kita harus yakin, kita harus percaya, dan itulah yang disebut beriman kepada Allah. Dan Allah juga memiliki nama-nama yang indah, memiliki nama-nama yang baik. 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita mengamalkan apa yang ada dalam Asmaul Husna dengan bersikap mencerminkan keimanan kita kepada Allah berdasarkan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.